Kembali lagi bersama saya Nilis Daka. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panggilan untuk mengikut Yesus. Panggilan untuk mengikut Yesus berarti panggilan untuk menjadi murid Yesus dan pelaku firman-Nya. Baik orang Farisi maupun Yohanes Pembaptis mempunyai murid. Akan tetapi, menjadi murid Yesus berbeda dengan menjadi pengikut atau murid mereka. Sebab, 1. Bukan murid-murid Yesus yang memilih Yesus menjadi guru, melainkan Yesus sendiri yang memilih dan memanggil mereka. Prakarsa pemuridan tidak datang dari manusia, tetapi dari Yesus sendiri, Sang Guru. Yang kedua, panggilan untuk mengikut Yesus bersifat terbuka. Panggilan itu berlaku untuk semua orang. Tidak hanya berlaku untuk orang-orang suci dan saleh, tetapi juga untuk para pemungut cukai dan pendosa. Bahkan Yesus sendiri berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena ia bergaul dengan mereka, maka ia kerap dikecam oleh orang-orang Farisi. Kaum perempuan pun menjadi muridnya. Yang ketiga, panggilan untuk mengikut Yesus menuntut perubahan hati secara mendasar. Dalam hal ini, bertobat. Dalam bahasa Yunani, metanoia. Pertobatan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar tidak mau melakukan kesalahan yang sama, melainkan lebih daripada itu. Berbalik dari cara hidup yang tidak benar ke cara hidup baru. Perkataan Yesus kepada orang muda yang kaya dalam Lukas 18 ayat yang ke-22 dengan jelas menggambarkan bagaimana pertobatan itu seharusnya berlangsung. Kepada orang muda itu, Yesus berkata, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengan demikian, menjadi murid berarti putus total dengan masa lampau. Dalam bagian lain dikatakan bahwa untuk mengikut Yesus, mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Dan yang keempat adalah panggilan untuk menjadi murid Yesus juga adalah ikut serta dalam pelayanan dan kesaksian hidupnya. Murid Yesus yang dipanggil untuk melayani seperti yang dilakukan Yesus. Yesus mengutus mereka untuk mengajar dan bertindak atas namanya, untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Menjadi murid tidak hanya ikut melayani sebagai pendeta, pastor, majelis, diaken, guru, dan lain-lain, tetapi juga sebagai pedagang, petani, peternak, pejabat, pegawai, dan lain-lain, sejauh mereka mewujudkan hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yang kelima, panggilan menjadi murid Yesus berarti hidup dalam persekutuan orang percaya. Wujud hidup dalam persekutuan orang percaya adalah menjadi warga gereja yang hidup. Hal ini dapat kita baca dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai 25. Dan yang terakhir adalah menjadi murid Yesus berarti bersedia mencintai sesama manusia dan alam semesta. Murid-murid harus bersedia berbagi dengan orang lain. Cita-cita menjadi murid jelas dalam Injil Yohanes ketika Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Demikianlah pembahasan mengenai panggilan untuk mengikut Yesus. Kiranya kita tetap menjadi murid Yesus yang setia
sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus menolong kita. Sampai bertemu di dalam sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.